Assalamualaikum, hai, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi manajemen akan menjelaskan tentang pembahasan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau alat bantu dalam pembuatan keputusan atau sering disebut juga perhitungan ABC. Penetapan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing merupakan metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti. Jadi, perlu diingat bahwa sistem ini bukanlah merupakan pengganti dari sistem biaya yang biasa kita pakai dalam menentukan harga pokok dan menentukan alokasi biaya, tetapi hanya sebagai pelengkap, sehingga dalam melengkapi yang baik untuk sistem biaya tradisional ini adalah tujuan untuk memperbaiki sistem tradisional yang selama ini kita gunakan, seperti oleh variable costing, full costing, tergantung daripada perusahaan tersebut. Memahami perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan bagaimana perbedaan dari sistem penetapan biaya tradisional. Bagaimana biaya diperlakukan dalam perhitungan biaya berbasis aktivitas? Aktivitas basic cost atau biaya berbasis aktivitas berbeda dari akuntansi tradisional dalam 3 cara. Cara pertama membedakan kedua jenis biaya untuk produksi. Biaya produksi dibebankan biaya produksi tradisional juga penetapan biaya produksi ABC, biaya non-produksi. Yang kedua, ABC tidak membebankan semua biaya produksi untuk produk. Berbeda dengan biaya tradisional, dia membebankan semuanya. Sedangkan, kalau penetapan biaya produksi ABC, sebagian besar dan tidak semuanya dibebankan, atau hanya sebagian saja dan untuk biaya non-produksi hanya beberapa saja. Yang ketiga, ABC menggunakan lebih banyak kumpulan biaya, tergantung dari tingkat kerumitan dan jumlah kumpulan biayanya. Akan ada tarif overhead tunggal, overhead departemen, dan activity based costing. Setiap kumpulan biaya dalam ABC dia memiliki ukuran kegiatan yang unik, dan sistem biaya tradisional biasanya tergantung pada ukuran volume, jam kerja langsung atau mesin, mengalokasikan biaya overhead pabrik untuk produksi. Jadi, ini yang membedakan antara tradisional dengan metode activity based cost atau ABC. Aktivitas suatu kegiatan yang apapun yang mengakibatkan konsumsi bahan baku overhead. Full biaya, aktivitas atau bentuk wadah biaya, di mana biaya diakumulasikan dan berkaitan dengan sebuah pengukuran aktivitas tunggal. Ukuran aktivitas penggerak tradisional menghitung sederhana tentang berapa kali suatu aktivitas itu terjadi. Kita menghitung secara sederhana berapa kali satu aktivitas produksi yang terjadi untuk produksi itu. Yang kedua adalah penggerak durasi, kita ukurannya adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Terdapat dua jenis aktivitas, yaitu penggerak transaksi, hitungan sederhana tentang berapa kali suatu aktivitas terjadi. Selanjutnya ada penggerak durasi, yaitu ukuran jumlah waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan. Sistem biaya ABC didefinisikan 5 tingkat aktivitas. Sebagian besar tidak berhubungan dengan volume produksi. Biasanya ABC ini tidak didefinisikan pada tingkat akses, tidak berhubungan dengan volume unit atau volume unit yang diproduksi. Biasanya kalau menghitung biaya produksi berdasarkan volume produksi, tapi tidak berdasarkan tingkat aktivitas. Kalau sistem biaya tradisional, biaya tergantung pada ukuran sebelumnya, seperti jam kerja langsung, jam mesin mengalokasikan semua biaya overhead untuk produksi. Biasanya kalau biaya overhead itu dia berdasarkan unit produksi jumlah jam kerja, dan jumlah jam mesin.
jumlah unit yang diproduksi, sedangkan pada ABC tidak berdasarkan 5 tingkat aktivitas. Jadi bisa dilihat 5 tingkat aktivitas sama tingkat aktivitas neto diklasifikasikan menjadi 5 aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat kumpulan, aktivitas tingkat produksi, aktivitas tingkat pemeliharaan organisasi, dan aktivitas tingkat pelanggan. Karakteristik penting suksesnya menerapkan ABC ini adalah ada 3, yaitu inisiatif penerapan harus didukung oleh manajemen puncak, memotivasi karyawan agar melakukan perubahan karena semua efektivitas penerapan ini adalah tergantung dari manajer. Tanpa dorongan dari manajer puncak, semua tidak akan berjalan karena manajemen puncak itu mempunyai kekuasaan untuk memotivasi karyawannya untuk melakukan perubahan di dalam rencana kegiatan aktivitas perusahaan. Manajemen puncak mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan terhubung ke evaluasi dan penghargaan, yaitu karyawan dievaluasi dan diberi hadiah dengan metode tradisional. Karyawan akan memulai melaksanakan metode ABC. Misalnya, setiap kegiatan dan reward dan punishment-nya, reward akan memacu orang untuk melaksanakan atau melakukan perubahan keterlibatan. Yang terakhir ada keterlibatan lintas organisasi. Harus ada keterlibatan semua yang ada dalam organisasi. Misalnya, karyawan menyumbangkan ide dan melaksanakannya sistematis, yang sering juga setiap bagian tidak terjadi metode tradisional, tapi saling mendukung dan saling menyumbangkan ide untuk melaksanakan sistem ABC. Ini merupakan contoh perusahaan menerapkan Activity Based Cost, laporan laba rugi tahun 2014. Ini ada penjualan 50 juta US dollar, cost of goods sold-nya terdiri dari ada sebesar 41 juta US dollar. Direct materialnya 15 juta, direct labornya ada 12 juta, manufacturing overhead-nya 14 juta, total gross margin-nya 9 juta. Selanjutnya, selling and administrative expense. Selling expense-nya atau biaya pengiriman 3 juta, marketing expense-nya 2 juta. General administrative expense-nya 6 juta dan net operational loss-nya 2 juta. Mendefinisikan aktivitas. Pool biaya aktivitas dan mengukur aktivitas. Di Baxter Battery, tim ABC memilih kumpulan biaya aktivitas berikut dan ukuran aktivitas. Pool biaya aktivitas dan di Baxter Battery, di sini ada pool biaya aktivitas dan ukuran kegiatan. Biaya aktivitas, pesanan pelanggan untuk kegiatan yaitu jumlah pesanan pelanggan. Untuk desain produk, ukuran kegiatannya jumlah desain produk. Jumlah pesanan, ukuran kegiatan jam mesin. Hubungan pelanggan, ukuran kegiatannya jumlah pelanggan aktif. Sedangkan untuk lain-lain tidak ada alat ukurnya. Selanjutnya kita distribusikan konsumen sumber daya. Yang didistribusikan di sini ada production department, general administrative department, and marketing department. Setelah itu kita distribusikan ke customer order indirect factory wages. Tadi ada 30% dari indirect factory wages ke faktor gaji langsung, dan ada direct tidak langsung dari departemen produksi menjadi 6 juta. Dikalikan yang 30% untuk custom order dan dapatlah 1,8 juta dolar. Sedangkan nanti ada factoring equipment, biaya penyusutan pabrik sebesar 3,5 juta. Ada 20%. Jadi totalnya 700.000 dolar.
Selanjutnya di sini dapatlah total ke pelanggan sebesar 4.520.000 US dollar. Untuk perubahan desain ada 3.040.000 US dollar dan untuk ukuran pesanan sebesar 5.200.000 US dollar. Dan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan sebesar 3.080.000 US dollar. Dan untuk yang lain-lain ada 6.160.000 US dollar dan jadi totalnya ada 22 juta US dollar. Nah, sekarang kita menghitung tarif aktivitas dan kumpulan biaya. Tim ABC menentukan bahwa kita akan memiliki total aktivitas untuk setiap kelompok. Biaya aktivitas yaitu 10.000 untuk pesanan pelanggan, 4.000 untuk perubahan desain, 800.000 untuk jam mesin, dan 20.000 untuk pelanggan yang dilayani. Sekarang tim dapat menghitung tingkat aktivitas individu dengan membagi biaya total untuk setiap aktivitas dengan tingkat aktivitas total. Jadi kita dapat pesanan pelanggan sebesar 4.250.000 US dollar dibagi dengan 10.000 dan dapatlah tarif aktivitasnya sebesar 452 per pesanan. Jadi desain produknya sebesar 3.040.000 US dollar dibagi 40.000 desain, totalnya menjadi 760 per desain. Dikurangi pesanan ada 5.200.000 dibagi 800 overhead, berarti nanti 6,50 per MH. Pemotongan ada 3.080.000 dibagi 20.000 dapatlah 1.540 per pelanggan. Untuk yang lain-lain ada 6.160.000 US dollar, berarti totalnya 22 juta US dollar. Itulah perhitungan tarifnya. Untuk penetapan biaya berbasis aktivitas, kalau direct material itu langsung penetapan basis aktivitas. Penetapan direct material, direct labor, biaya pengiriman dapat langsung ditelusuri ke objek biaya, yaitu produk, pesanan pelanggan, dan pelanggan. Nah, overhead cost pabrik nanti kita alokasikan tahap pertama berdasarkan pesanan pelanggan, desain produk, jumlah pesanan, hubungan pelanggan, dan lain-lain. Setelah itu baru kita alokasikan ke tahap kedua. Tarif pesanannya adalah dolar per pesanan, dolar per desain, dolar per jam mesin, dan dolar per pelanggan. Sedangkan yang lain-lain tahap 1 itu tidak dialokasikan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.